Assalamualaikum. Halo sahabat bonsai, selamat siang. Salam satu hobi. Berjumpa kembali dengan kami FNSU Bonsai Official, channel yang selalu berbagi dalam hal dunia bonsai, khususnya untuk budidaya bonsai. Pada siang hari ini kita berada di tempatnya teman kita ini yang berlokasi di Kalisonggo, Girimulyo, Kulon Progo. Nah, ini ada yang unik ini dari teman kita ini. Ini berada di pekarangannya teman kita. Ada yang unik-unik ini. Halo Mas Gunarto. Halo Mas Rahmat. Apa kabar ini? Alhamdulillah sehat Mas. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah Mas, sehat. Ini kegiatan lagi ngapain ini Mas? Bersihin rumput Mas ini. Nah, ini kok ada yang unik-unik ini Mas, dari cara pengegeronannya ini. Gimana Mas? Ini kok ada jaring laba-laba Mas ini? Apa selambu Mas ini? Itu jaring Mas untuk antisipasi ayam itu. Karena ini kan di desa toh Mas, pasti banyak ayam. Dari keluarga saya juga pelihara ayam, terus tetangga sekitar juga pelihara ayam Mas. Jadi untuk antisipasi kita pasang jaring agar tanaman ini enggak, kalau bahasa Jawa, deker-eker ayam Mas. Wah, luar biasa ini Mas Gunarto ini. Bener-bener telaten Mas ini. Ya kayak gini Mas. Saya malah nggak ada pikiran Mas buat ngasih apa Mas, ini selambu Mas. Jaring itu Mas. Tempat saya juga banyak ayamnya Mas. Nah, ini mungkin bisa jadi solusi bagi teman-teman yang mungkin tempatnya banyak hamanya, hama ayam, biar bisa lebih aman. Nah, ini Mas, ini sampean ngeground apa ini Mas? Ini kok kayaknya banyak Mas ini. Ini kalau yang di sebelah atas ini tuh Mas, ini iprik silver pucuk merah Mas. Terus kalau yang di bawah, campur Mas, ada ipriknya, ada kimengnya. Oke, ini iprik silver, yang di bawah ada kimeng. Untuk jumlahnya Mas, ini berapa Mas ini? Ini kurang lebih ada 60-an Mas ini. Oke. Tapi masih kecil-kecil ini Mas. Untuk price silvernya ada berapa Mas? Price silver ada 40. 40 berarti kimengnya 20 Mas. Iya Mas. Ini ngeground apa ini? Ini cabe juga Mas ini Mas. Ini tanaman orang tua Mas. Kan ini ada selanya atau Mas, antar ground. Jadi saya suruh orang tua buat ditanami sayuran ya Mas. Yang di atas ini ada cabe Mas. Terus bawah situ ada tomat, terong, untuk memanfaatkan tempat Mas. Ini juga, ini kok Mas pakai polybag, jadi nggak ditanam di tanah langsung. Jadi bisa dipindah-pindah. Wah, masuk ini Mas ini. Berarti ini sekali dayung dua pulau terlampau ya Mas ini. Iya Mas, ya sekaligus buat ngeyem-yemi wong tua Mas. Iya. Buat kegiatan orang tua. Bisa dimanfaatkan untuk hal yang lain juga ya Mas. Iya Mas. Nah, ini untuk usia penanaman ini berapa lama Mas ini Mas? Ini sekitar hampir 3 bulan ini Mas. Ini masih kecil-kecil kok Mas ini. Nggak apa-apa Mas, justru hal yang besar itu mulai dari yang kecil Mas. Kalau saya malah suka yang kecil-kecil kayak gini, biar tahu prosesnya, biar bisa menikmati prosesnya Mas. Nah, teman-teman juga biar tahu kalau budidaya bonsai itu berawal dari hal yang kecil, dan agar teman-teman juga bisa lebih tertarik untuk berbudidaya. Ya Mas, ya kayak gini lah Mas, hasilnya baru kayak gini aja. Nah, ini Mas, ini kok banyak banget ini, ada bahan bonsainya, bibitnya ini mau dijual atau
Mau gimana mas ini mas? Enggak mas, ini rencana mau ditanam lagi mas di ground. Ini baru persiapan lahan mas ini. Mau buka lahan lagi ini? Iya mas, di belakang rumah sana. Ini baru mulai tadi dikerjain mas. Oke, nah mungkin kira-kira muat berapa mas besok untuk di lahan ground yang baru? Rencana untuk yang lahan ground baru mau ditanam kurang lebih 70 mas. Terus kalau yang lain mungkin nunggu ini mas, nunggu musim hujan tahun depan. Ini mau rencana mau ditanam di sawah mas. Kan sawah itu yang di belakang sana itu cuman sawah tada hujan mas. Jadi kalau ditanam sekarang takutnya nggak keburu mas, takutnya keburu kemarau nanti malah bingung nyiraminnya mas nanti. Oke, mungkin besok kita bisa lihat lahan barunya Mas Gunarto. Ini tak sambil ngerokok ya mas ya ini. Oke mas, nggak apa-apa mas, biar lebih santai mas. Iya mas, ngerokok mas. Sudah mas, ini aman. Oh iya, siap-siap. Nah ini untuk jaring ini mas, jaring laba-laba ini mungkin anggaran mas, mungkin biar kita semua bisa tahu, biar teman-teman bisa tahu, mungkin teman-teman minat dapat inspirasi dari Mas Gunarto biar bisa memperkirakan anggarannya. Kalau ini jujur saja ini bekas mas ini. Dulu kan saya pernah pelihara bebek toh mas ini. Ini dulu bekas jaring kandang bebek, terus dulu kan nggak kepake saya gulung. Terus pas nanam bonsai ini saya manfaatkan kembali mas untuk pagar tanaman bonsai ini mas. Jadi tetap memanfaatkan yang ada ya mas, biar bisa lebih bermanfaat ya mas. Iya mas ini. Jadi kita nggak perlu modal mas buat beli jaring ini. Tapi untuk anggaran realnya mas, biar teman-teman bisa tahu mas. Ini dulu saya beli itu 350 mas. Itu dapat satu roll. Itu panjang 100 meter mas. Nah ini untuk perkiraan ini kan muat 70 mas. 70 atau 60 mas ini mas? Ini 60 mas ini. Nah untuk muat 60 itu ini kira-kira habis berapa meter mas? Biar teman-teman mungkin bisa memperkirakan sendiri lahannya. Ini kurang lebih 50-an meter ini mas. Untuk jaringnya sendiri 50 meter. Berarti kalau dari anggaran tadi 350 ya mas? Iya mas, tapi itu harga dulu loh mas ini. Ya ya mungkin kalau sekarang mungkin 400. Nah itu untuk 50 meter berarti muat 60 mungkin 200.000 ya mas ini. Ya sekitar segitu mas, kurang lebih sekitar segitu. Awet nggak mas ini? Awet mas, ini saya mulai merintis dulu usaha bebek itu sekitar 5 tahun lalu mas. Itu ini nyatanya masih bagus kok mas, ini udah 5 tahun lebih nih. Oke, untuk modal 200.000 tanaman bisa aman, bisa dipakai dalam jangka waktu 5 tahunan ya mas. Iya mas, ya ini kalau saya sendiri cuma memanfaatkan barang yang ada, karena modal sendiri saya kan juga minim toh mas. Oke, ini jaraknya berapa mas ini mas? Ini jarak antar ban ini kurang lebih 75 mas. Nah ini mas, ini kok sampean bisa terjun di dunia bonsai itu karena apa mas? Khususnya dalam hal berbudidaya ini mas. Kalau saya jujur aja ya mas ya, ini dulu saya kan cuma ikut-ikutan teman mas. Terus saya juga dimotivasi teman, karena teman saya kan tahu mas di sini lahannya nggak terpakai loh, cuman tumbuh rumput. Terus diberi motivasi, terus diberi penjelasan tentang bonsai. Jadi saya ikut tertarik mas untuk investasi di dunia bonsai ini, khususnya budidaya mas. Kegiatan yang positif kok ya mas ya. Iya mas, ini Hobi yang bisa menghasilkan. Nah ini untuk penyiraman ini berapa kali sehari mas? Ini kan mungkin baru sekitar 3 bulan kan mas ini. Iya, nah mas. ini masih penyiraman rutin atau mungkin sudah penyiraman jangka panjang mungkin? Kalau pohon nggak butuh penyiraman nggak disiram atau masih rutin mas? Ini saya rutin mas. Ini kalau nggak hujan saya pasti 2 hari sekali saya siram.
Oke, biar pertumbuhan pohon bisa lebih bagus ya Mas. Iya Mas, jadi nggak, ibaratnya nggak sia-sia Mas, saya ini untuk budidaya saya telateni tenan Mas. Iya Mas, yang penting tetap semangat Mas. Nah ini mungkin walaupun Mas Gunarto ngegronya baru awal, nah mungkin Mas Gun punya planning tersendiri mau panen mungkin kapan Mas? Wah, kalau panen saya belum bisa memperkirakan Mas ini. Ini ya lihat besok aja Mas. Jadi misal ini udah besar, terus udah rapet, harga masuk, itu saya jual Mas. Tapi kalau untuk jangka waktunya saya sendiri belum tahu Mas, karena saya kan masih pemula ini Mas. Jadi ibarat kalau orang sekolah itu, saya itu masih PAUD ini Mas. Jadi belum tahu apa-apa. Iya Mas, nggak apa-apa, yang penting tetap semangat Mas. Lagian ini juga di sebelah rumah kan ya Mas ya. Iya, Mas, ini. Bisa untuk apa? Pandangan pribadi mungkin. Ya untuk ini Mas, untuk Sawangan ya Mas. ya sawangan, untuk nenangin pikir Mas. Kalau pagi-pagian bawa kopi ke sini sambil lihat sambil ngerokok, seger Mas. Masuk itu teman-teman semua. Nah ini biar teman-teman bisa semangat seperti Mas Gunarto. Nah ini motivasi Mas untuk teman-teman yang lain Mas, agar bisa lebih bersemangat seperti Mas Gun ini. Dikasih motivasi apa gitu? Wah, kalau untuk memberi motivasi saya belum berani Mas, karena saya juga mengakui kalau saya itu pemula Mas, jadi belum layak untuk memberi motivasi kepada rekan-rekan yang lain. Iya Mas, tapi mungkin apa yang Mas Gunarto rasain sendiri nih Mas, biar mungkin teman-teman bisa mencontoh atau mengambil sisi semangatnya Mas Gunarto. Kenapa bisa sesemangat ini, setelaten ini Mas? Kalau saya pribadi tuh Mas, karena saya berpikirannya gini Mas, jadi apapun usaha yang dilakukan, kalau pas itu ditelateni dengan baik, terus kita tetap semangat, seberapapun pengorbanan kita pasti akan mendapatkan hasil Mas. Jadi untuk rekan-rekan semua tetap semangat dan jangan mudah menyerah, gitu saja Mas. Oke, itu tadi motivasi dari Mas Gunarto. Semoga bisa menginspirasi teman-teman semua. Oke Mas Gunarto, terima kasih atas waktunya. Mungkin Mas Gunarto bisa melanjutkan aktivitasnya. Untuk teman-teman lebih bersemangat. Mungkin cukup sekian video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share video kami, agar kami bisa menjadi lebih bersemangat dalam membagikan video kami selanjutnya. Oke, sampai ketemu di video kami selanjutnya. Salam bonsai, salam budidaya, salam bonsai Nusantara.